Shalom, perkenalkan nama saya Resiana, kelas D dari program studi Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 10-2020-7481. Shalom, selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali pada saat ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman bagi kita semua. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini telah saya pilih dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya memberikan suatu tema, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukurlah selalu. Untuk memulai khotbah saya pada saat ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, kalau misalnya kita dalam keadaan kekurangan, apakah kita tetap bersukacita, berdoa, dan bersyukur selalu dalam kondisi yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini jelas mengatakan bahwa berdoa, bersukacita, dan bersyukurlah selalu. Jika kita berdoa kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Mungkin kita akan diberikan ujian oleh Tuhan, apakah kita akan tetap setia berdoa atau mungkin menyerah, mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya. Dari bacaan kita pada saat ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 menceritakan bahwa bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, dan tetap mengingat dan percaya bahwa kita adalah anak Tuhan. Bersukacita dan bersyukur dalam segala hal berarti bahwa kita sebagai anak Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti selalu campur tangan dan tetap ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Sikap yang penuh dengan ucapan syukur meskipun kita sedang dalam masalah atau bahkan dalam menghadapi banyak pergumulan, dalam kesedihan, tentunya pasti akan membuat kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita yang ada di dalam Tuhan adalah sukacita yang sejati. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kita harus bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur bukan hanya pada saat Tuhan memberikan berkat-Nya, tetapi juga pada saat kita sedang menghadapi masalah atau sedang dalam pergumulan. Menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, misalnya dalam menghadapi begitu banyak persoalan hidup yang diperhadapkan kepada kita, mau atau tidak mau harus kita hadapi, dan tanpa kita sadari, terkadang persoalan hidup itu kadang membuat kita lemah, kecewa, terluka, kehilangan pengharapan, dan putus asa, bahkan bisa menjadikan kita orang yang banyak mengeluh. Mengapa demikian? Mungkin semuanya itu disebabkan karena mereka tidak siap dengan kenyataan hidup yang diperhadapkan kepada mereka. Karena selama mereka hidup, sekalipun mengaku Kristen, tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan gaya mereka tidak jauh bedanya dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada begitu banyak manusia yang menjadikan standar kebahagiaan itu dari harta jasmani. Jika memiliki harta jasmani,
mereka tahu bersyukur atau mereka merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tetapi ketika harta jasmani itu tidak tercapai, mereka belum bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka selalu kehilangan harta jasmani itu, mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk mampu bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal, agar kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita sudah mampu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal? Jadi lakukanlah dengan selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur selalu, dan jadilah pribadi yang baik, mampu bersyukur dalam segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita, pada pembacaan kita pada saat ini, mengetahui tentang doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dapat kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, firman Tuhan berbunyi demikian: Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Dalam ayat ini, dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6 ini mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang sesuatu, sebab kekhawatiran dapat membuat seseorang larut dalam kesedihan, hingga rasa sukacita dan damai sejahtera menjadi hilang dalam kehidupan mereka. Jadi cara yang kita lakukan agar kita terlepas dari kekhawatiran yang berlebihan adalah dengan berdoa. Dengan selalu berdoa disertai dengan bersyukur. Dengan selalu berdoa disertai dengan bersyukur, sebab ucapan syukur diperlukan agar doa setiap manusia cepat dikabulkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mengatakan bahwa sudah berapa kali saya berdoa kepada Tuhan, tetapi sampai sekarang Tuhan belum menjawab doa saya. Atau kita mengatakan bahwa nanti saya bersyukur kalau banyak hartaku baru bersyukur. Karena kalau kita bersyukur pada saat ini tetapi harta saya belum banyak, karena yang selama ini saya minta dalam doa sampai sekarang Tuhan belum kabulkan apa yang saya minta dalam doa. Tetapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dan jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang sudah mengenal Allah dalam kehidupannya tentu tidak khawatir lagi dalam hidupnya, tetapi melakukan dengan berdoa, sebab dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33 bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentunya kita harus mencari kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, supaya apa yang kita minta dalam doa akan diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya kita meminta dalam doa, Tuhan langsung mengirimkan berkatnya kepada kita. Tentunya apa yang kita minta dalam doa, kita juga berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang kita doakan. Kita mendoakan apa yang akan kita usahakan supaya
dalam kehidupan kita, usaha kita tetap diberkati oleh Tuhan dan bisa terkabulkan apa yang selama ini kita doakan. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini yaitu lakukan dengan senang hati untuk selalu bersukacita, berdoa dan bersyukur selalu karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, singkat padat tetapi biarlah Tuhan yang akan menyempurnakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.